Well, this is the farthest that we can go. Ya, Ini kita langkah tetap terjauh kita. apresiasi karena ini prestasi terjauh kita ya sejauh ini ya. kita nggak pernah sedekat ini sampai Oh, ini ya. betul. 2 game lagi menuju Piala Dunia. Tapi itu yang tadi akhirnya membedakan detailing tadi ya. Ya. Cuman satu decision yang keliru. It's a very tactical game ya, harus kita akuin dua-duanya kehati-hatiannya ada, dua-duanya betul-betul memahami lawan masing-masing, apa yang harus mereka lakukan saat defense, apa yang mereka lakukan saat offense, itu kayaknya udah betul-betul mateng buat tim tuh memasuki laga ini dengan mateng. Kita di atas angin, kita bisa megang bola, tapi memang clear cut chance juga nggak dapet juga kita ya, bisa dibilang satu yang tadi yang Mileno Zylstra yang dioper sama Tom Hai, lalu ada beberapa tendangan dari luar kotak penalti dan juga ada beberapa sundulan gitu, tapi kayaknya nggak ada yang betul-betul emas yang memaksa kiper mereka melakukan saves gitu ya. Tapi at least kita jauh membaik dibanding game pertama. We felt ya, kita ngerasa kita bisa nih, kita merasakan itu. Sementara kemarin kan kita nggak merasakan itu sama sekali. Big difference nih dia tadi nih. Perubahan yang jelas terlihat, komposisi pemain yang enak, memainkan perannya masing-masing, semua on point ya, sampai ya bisa dibilang sepanjang laga lah ya. Ya, kita mendominasi sih. Tapi detail, dia menentukan sebuah laga di saat dua tim deadlock, emang detail-detail kecil. Tadi kebetulan ya ada judgment ya, sehingga bola kerebut dan itu yang akhirnya mengawali menjadi golnya dari Irak. Murni itu doang gitu. Sementara Irak juga sebetulnya nggak banyak peluang juga, nggak ada yang emas karena nutupinnya bagus, semuanya tuh rapi lah dalam 2 permainan, dua-duanya rapi. Ini nih. Ya ini ya, ini juga salah satu peluang Dix. Sudah bagus, sepakannya mendatar, itu yang biasa dilakukan oleh kiper-kipernya ya, ini ya. Tapi memang kelas. Exactly yang dilakukan oleh pemain nomor 18 Arab kemarin. Persis. Dan kayaknya dia mempelajari itu juga ya kata Mas Sabto tadi. Cross mendatar tiang jauh. Dan pas juga nggak bisa apa-apa. Susah emang. Mas, tapi sepanjang perjalanan ini apa yang pengen lo highlight dari timnas ini, Mas? Sejauh ini apa yang lo highlight dari di tim ya, at least sekarang kita punya tim yang kita bisa believe, kita bisa punya kepercayaan gitu ya, bahwa tim kita bisa nih lawan jagoan-jagoan Asia, tim kita udah bisa nih yang tadinya kesulitan lawan tim-tim ASEAN, kita udah ada di level itu. Yang something yang 3 tahun lalu kita belum berpikir itu kali ya. Kita masih meraba tim kita akan seperti apa, kampanye selalu kandas di round 2 maksimal. Kita bisa achieve apa yang didapat oleh Thailand dan juga Vietnam, jauh melewati mereka, total poinnya 12, sementara Vietnam dan Thailand secara kombinasi cuma dapat 4 poin kalau nggak salah. Sementara kita dapat 12, lalu kita bisa advance ke round 4. Pertama kalinya tim dari ASEAN bisa sampai sini. Banyak sejarah ya yang menyertai kampanye ini, kombinasi dari 2 pelatih yang harus kita akui juga. 6 poin dari Sintayong, 6 poin dari Patrick Kluivert, memastikan kita masuk ke round 4 dan mempunyai mimpi yang nggak jauh. Dulu kan kita mimpinya kayaknya jauh ya, berlapis-lapis kayak langitnya, tapi kayaknya nih enggak. Possible gitu ya, jadi kayak within reach gitu kan. Kita udah sampai sedekat ini. Ya setiap negara kan merasakan itu. Negara yang hampir lolos nggak jadi, hampir lolos nggak jadi, dan mereka coba terus. Nah next World Cup ya kita harus coba. Tapi paling nggak, gue pengen lihat kita berbicara di Piala Asia. Berarti what's next-nya Piala Asia? Dengan pelatih yang sama? Kayaknya ya dengan
investasi begitu besar yang ditanamkan Iya. terhadap pelatih-pelatih ini dari semua usia. Artinya kan memang kita memainkan sepak bola yang linear. Dan kali ini kan kebukti kita bisa main dengan 4 backs gitu ya. Dan kalau betul pemilihan pemainnya, kalau betul reaksi yang dikeluarkan terhadap ketidakcocokan itu, kita bisa meladeni Irak yang selama ini kita nggak pernah menang. Iya. Kita bisa kok ternyata seperti ini gitu, dengan skema yang bisa dibilang beda dengan yang lama gitu kan. Ya artinya kalau kita terus melewati beberapa turnamen, beberapa kali uji coba, ya will get there sih. Harusnya kita bisa sampai di sana. Karena kan emang nggak mudah ya mengumpulkan pemain yang baru betul tampil di timnas. Setiap match day datang 2 pemain baru, 2 pemain baru. Gimana lo menyusun starting 11 gitu kan? Iya. Ketika lo selalu kedatangan pemain baru. Tapi ya mungkin ini udah menjadi kepingan puzzle yang lengkap. Semua posisi sudah terisi, ya tinggal kita mempertahankan pemain-pemain yang kualitasnya ada seperti ini, yang masih di bawah, ya gimana caranya kita memperkecil gap, itu kan yang selalu gue highlight juga, selain gue bilang timnasnya secara kualitas sudah membaik, tapi sepak bola kita belum, karena belum bisa menyeimbangkan potensi yang ada di sini dengan potensi yang datang dari luar. Itu kan kita pengennya sama tuh, equal. Nah itu sampai itu belum sampai di level yang sama, ya gue bilang sepak bola kita belum melangkah. Oke. Terima kasih Mas Sabto, gue tahu tuh Sama-sama. mau pedal. Terima kasih banyak Thank you teman-teman. semuanya yang udah nonton. Thank you, Pokoknya thank you. Thank you. di kolom komentar ya balik lagi udah kita jangan hujat-hujat pemain ya karena Yes. nggak usah saling Pemain salah. udah main bagus kok. Kita main bagus pemain dan ya kita tetap harus support lah. Dan walaupun kalah kita sudah memberikan yang terbaik, permainannya pun memuaskan ya Mas ya. Dan kita doain SEA Games kita akan baik lagi dan semoga Piala Asia kita bisa berbicara lebih banyak. Ya. Saya Glenn Joshua. Saya Regina. Mas Thank you Toto. semua yang nonton. Thank See you. you. Bye-bye.